Kita akan bicara hari ini. Selamat pagi, Sagi. Pagi. Minggu 13 Agustus 2014. Nah, 14 Agustus ya. Ini kenapa 13 ini siapa yang nulis? 14 Agustus ya 2022. Ya, judul kita hari ini adalah Kota Perlindungan. City of Refuge. Dan saya nggak sendiri hari ini, seperti yang teman-teman lihat bersama dua putrinya Tuhan ini. Amen. Saya akan mulai di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia di mana? Oke, Yeremia 33 ayat 3 yang sudah dapat boleh katakan amin. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berhubungan dengan kita. Tuhan kita bukan Tuhan bahkan yang jauh di sana. Ayat ini menyatakan berserulah kepadaku, Tuhan akan menjawab. Dia akan memberikan kita jawaban asalkan kita mencari Dia. Tidak hanya jawaban yang biasa, bahkan Dia akan berikan. Dia akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak diketahui, yang tidak terketahui. Hal-hal yang tidak biasa dan tidak bisa bahkan diterka hanya dengan pemahaman kita sebagai manusia saja. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Karena Dia adalah benar-benar Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan pewahyuan saat kita merindukannya. Suatu pergumulan dalam beberapa waktu saya dan Pak Bren adalah siapa kita. Kita memulai pelayanan ini berdasarkan hati Tuhan saja, dan semakin lama Tuhan makin membuatnya makin jelas seperti apa pelayanan ini dan lain. Semakin terbentuknya komunitas, semakin banyak orang yang datang, semakin terbentuk tubuh Tuhan di sini. Tapi pertanyaannya adalah, banyak orang tanya siapa kamu? Siapa komunitas ini dan apa komunitas ini? Dan itu menjadi pergumulan bagi kami, dan kami selalu mencari Tuhan untuk hal itu. Kami terus berdoa dan mendengar tentang apa yang Tuhan mau dari pelayanan ini dan apa yang Tuhan rindukan juga untuk bekerja melalui pelayanan ini. Dan saya percaya Tuhan dapat menjawab melalui siapapun juga. Dan dari mana Tuhan memperlihatkan tentang hal ini? Melalui kedua wanita Tuhan di depan sini. Tuhan memberikan kejelasan atas apa yang Dia mau dari kita dan apa yang Dia mau lakukan melalui kita. Apakah siap menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan? Iya. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 12. Sudah di situ? 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Di dalam tubuh Kristus, kita adalah salah satu bagian dari anggotanya. Kita bukan keseluruhan tubuhnya. Dan di dalam komunitas kita yang adalah bagian dari tubuh Kristus, setiap kita juga adalah anggotanya. Setiap kita punya fungsi dan peran masing-masing untuk membangun tubuh Kristus yang ada di komunitas ini dengan baik. Dan tidak semua berfungsi jadi mata. Gak semua berfungsi menjadi tangan. Masing-masing punya fungsi yang membuat tubuh itu secara keseluruhan bekerja dengan baik. Jadi nggak bisa cuma satu-satu aja yang bekerja dengan baik. Semuanya harus bekerja dengan baik supaya satu tubuh itu bisa berfungsi dengan baik. Fungsi bagian tubuh nggak bisa berjalan dengan baik kalau setiap sel-selnya nggak berfungsi dengan baik juga. Dan siapa komunitas
siapa masing-masing kita tidak terrealisasikan dengan baik. Kita buka di Roma 1 ayat 1. Yang sudah sampai di sana bisa bilang dikuduskan. Dikuduskan. Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Lihat Paulus di sini. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai seseorang yang dikuduskan atau dipisahkan. Paulus begitu percaya diri dengan panggilannya. Dan Paulus juga pernah bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Jadi Paulus berbangga dalam segala kelemahannya, bersukacita dalam segala penderitaannya juga. Dia bahkan mengatakan bahwa hidupnya bukan lagi milik Paulus sendiri, tapi milik Dia, Tuhan yang telah memanggil dia dan yang mengutusnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah yang dipisahkan dan dipanggil itu cuma Paulus aja? Enggak, semua orang dipanggil. Di ayat 6 dikatakan demikian, Tuhan memiliki panggilan bagi setiap orang. Nah, kita balik lagi di kata dikuduskan. Bahasa aslinya itu aporizo, artinya dia dipisahkan, dikhususkan, disendirikan, dan juga diputuskan. Diputuskan dari mana? Dari dunia ini, dari kehidupan dunia ini. Dan itulah mengapa Tuhan sangat serius untuk memutuskan atau memisahkan kita dari kehidupan kita yang ada di dunia ini. Dan seharusnya ketika Tuhan begitu sangat serius untuk memisahkan kita dari dunia ini, kita juga harus berusaha keras dan serius untuk mengkhususkan diri kita bagi Tuhan dengan menjaga diri kita sendiri supaya tetap hidup murni. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam, apakah kita percaya Tuhan memanggil kita? Apakah kita tahu panggilan kita sekarang? Apakah kita percaya diri dengan panggilan yang sudah Tuhan kasih ke kita? Lalu apakah kita bersukacita atau malah kita merasa mengasihani diri kita sendiri? Kenapa aku dipanggil seperti ini? Di Mazmur 37 ayat 4 dibilang, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita harus bergembira dulu di dalam Tuhan, bersukacita dulu untuk mengikut Tuhan, dan Dia yang akan memberikan kita hatinya. Dia akan memberitahu kita panggilannya, sehingga kita bisa confident dan percaya diri. Yang pertama harus kita sadari adalah kita bagian dari yang disebut tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu memiliki bagian-bagian, dan setiap bagian harus berfungsi dengan baik. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 yang sudah dapat berkatakan amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, dan daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapa kita? Tubuh Kristus, teman. Karena disebut tubuh Kristus. Kenapa disebut tubuh Kristus? Karena gereja dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Tubuh kiri melakukan apa yang kiri lakukan. Ya kan? Tubuh Kristus melakukan apa yang Kristus lakukan. Dia memanggil kita untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Kita dipisahkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kalau Dia ada di sini. Atau kalau Dia ada di Jogja. Setiap tubuh Kristus bekerja seperti Tuhan bekerja, bahkan lebih besar dari hal itu. Kenapa lebih besar? Karena lebih banyak di mana-mana. Untuk bertindak seperti Kristus, kita harus berhenti bertindak seperti yang tidak Kristus. Itulah kenapa kita harus disendirikan.
Itulah kenapa kita harus diputuskan untuk memahami siapa kita dari awal dan pada akhirnya kita harus terpisah dari dunia. Karena kita akan melakukan yang Kristus lakukan. Supaya keterpisahan dari dunia itu menghasilkan kehidupan seperti Kristus. Seperti Dia. Ingat bahwa kita tubuhnya. Kita harus bertindak seperti Dia. Kita sengaja dipilih Tuhan. Dia punya rencana untuk kita menjadi dan melakukan apa yang Dia lakukan. Dan keterpisahan ini adalah sebuah tujuan untuk Dia mau kita melakukan sesuatu. Kita ke Ulangan 19. Ulangan 19 ayat 2 sampai 3. Ulangan 19 ayat 2 sampai 3. Inilah firman Tuhan, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Lalu di ayat 8 dan 10, ayat 8 dan 10 begini firman Tuhan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. Jadi 6 kota yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi kota perlindungan di tanahnya Israel. Latar belakangnya adalah ada 48 kota secara keseluruhan di mana Tuhan menyuruh suku Lewi untuk tinggal. Tuhan menyuruh Musa untuk mengkhususkan 6 kota ini sebagai kota perlindungan. Sama seperti setiap gereja milik kepunyaan Tuhan, tapi Dia memanggil beberapa aja untuk melakukan tugas khusus. Tidak semua gereja ada tugas yang sama, semuanya sama. Dan sadari juga bahwa Tuhan tidak secara spesifik menyebutkan nama kotanya. Yang menyebutkan nama kotanya, yang menentukan kota apa yang harus jadi kota perlindungan itu Musa. Karena Tuhan menyuruh Musa dan kemudian Yosua untuk menentukan kotanya. Itu berarti ada sesuatu yang dilihat oleh Musa dan Yosua yang dimiliki sama ke-6 kota ini dan yang tidak dimiliki oleh 42 kota lainnya. Di ayat lain dijelaskan bahwa jalan menuju ke kota ini harus dalam kondisi yang sangat baik. Karena tidak boleh ada yang membuat jalan mereka yang lari ke kota itu terhambat. Dan ke-6 kota ini tersebar di seluruh Israel, sehingga setiap orang bisa dengan mudah mengakses kota ini. Jadi nggak ada satupun yang merasa bahwa kota perlindungan itu terlalu jauh atau nggak bisa mereka jangkau. Kita buka di Yosua 20 ayat 2. Begini firman Tuhan, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Sejak awal hati Tuhan itu supaya umat manusia, semua dari kita tidak terkecuali, itu bisa bersama dengan Dia. Di sini kita lihat Tuhan memerintahkan Musa untuk mengkhususkan 6 kota sebagai kota perlindungan. Tapi menariknya, kota-kota ini baru ditentukan atau dipilih pada saat Yosua memimpin, bukan pada saat kepemimpinan Musa. Kenapa bisa begitu? Karena ini sifatnya generasional. Jadi ketetapan Tuhan bersifat generasi ke generasi, bukan hanya untuk satu generasi.
generasi sekarang sampai seterusnya. Bahkan itu tetap berlaku sampai sekarang. Kita buka di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 18. Sudah dapat katakan apa? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Katakan tubuh. Seperti yang dikehendaki. Jadi dikatakan di sini ada suatu tempat di bagian dari tubuh yang Tuhan mau meletakkan suatu bagian itu, setiap anggota itu secara khusus yang Dia kehendaki. Dan dari banyak kota, Tuhan menghendaki ada kota-kota khusus di dalam area itu. Tuhan memilih memberikan hak itu kepada sebuah kepemimpinan untuk membuat kota-kota itu seperti bagaimana yang Tuhan rindukan terjadi. Ini yang Tuhan kehendaki untuk terjadi. Dan bahkan kehendak Tuhan itu dijaga dari generasi ke generasi. Dilanjutkan karena mereka tahu kehendak Tuhan harus terjadi dan ada tempat khusus di situ. Tubuh punya bagian-bagian dan setiap bagian punya peran dan fungsi yang berbeda. Di dalam konteks ini perbedaan bukanlah masalah. Karena setiap anggota tubuh memanglah punya peran dan tempatnya sendiri. Bahkan posisi dan tempat peran ini tidak bisa kita pilih dengan semaunya aja. Harus menurut kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita di sini. Dan Tuhan juga yang menghendaki siapa kita. Apa yang Tuhan kehendaki menjadi bagian dan tempat kita dalam suatu tubuh itu. Seperti halnya banyak kota, tetapi ada kota yang dipilih untuk fungsi kota yang khusus. Banyak gereja dan komunitas Kristen di Jogja. Tapi Tuhan menentukan komunitas ini untuk memiliki tempat khusus dan fungsi khusus bagi tubuhnya. Setiap tempat dan posisi dan peran yang diperlukan tubuh supaya tubuh menjadi sempurna, supaya tubuh Tuhan jadi sempurna. Tujuan kesempurnaan tubuh Tuhan di dunia ini yang utama, bukan kehebatan bagian-bagian tertentu saja. Kita percaya Tuhan memilih kita, amin. Kita percaya juga Tuhan memisahkan kita dan menghususkan kita. Dia pun meletakkan kita pada bagian dan fungsi yang khusus untuk kita kerjakan secara maksimal. Kita mau pastikan kita menjadi bagian tubuh yang sehat, yang melakukan fungsinya dengan benar dan baik, supaya pada akhirnya tubuh Tuhan pun menjadi sempurna. Tuhan memilih kita dan menguduskan kita. Amin. Tuhan memisahkan kita dari dunia, dari hidup lama kita. Untuk ini, untuk jadi kota perlindungan. Katakan kota perlindungan. Kota perlindungan. Kita ke Bilangan 35 ayat 12. Bilangan 35 ayat 12, mau sudah di situ? Amin. Inilah firman Tuhan. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Kalau di sistem hukum yang sekarang, kota ini mirip dengan asas praduga tidak bersalah. Jadi kota ini bertugas untuk melindungi pelaku dari penghukuman sebelum pengadilan diadakan. Jadi nggak ada main hakim sendiri. Sehingga hukuman mati tidak jatuh ke orang yang tidak bersalah. Kota ini berfungsi untuk memberikan perlindungan sekaligus untuk memberikan pengadilan yang benar. Karena Tuhan tidak mengizinkan adanya penghakiman tanpa ada dua atau lebih saksi. Jadi bisa kita bilang isi kota perlindungan ini ada 3 jenis orang. Suku Lewi yang bertugas sebagai pelayan Tuhan, orang dari suku yang kepada mereka tanah itu diberikan, dan buronan. Kalau dipikir-pikir isinya sama kayak komunitas kita ya. Sekarang semuanya mungkin bertanya-tanya siapa yang buronan di sini. Kita akan tahu siapa di antara kita yang buronan di akhir dari preaching. Kita buka di Imamat 24 ayat 17.
sudah di Imamat 24:17 katakan amin. Amen. Imamat 24 ayat 17. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Wow. Ini adalah hukum yang berlaku sejak lama, yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ketika seseorang membunuh, dia harus dihukum mati. Dia nggak bisa nyogok atau kasih uang Partnership. supaya dibebaskan dari kematian. Di Keluaran 21 ayat 23 dan 24 dikatakan di situ mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau seseorang membunuh orang lain, lalu ada kerabat dari yang dibunuh itu membunuh orang yang membunuh itu dibenarkan. Itu nggak akan disalahkan, itu dibenarkan. Karena inilah bentuk keadilan yang waktu itu. Kita buka di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau teman-teman sadari dan pahami, siapa yang harusnya mati di sini? Adalah mereka yang membunuh. Artinya, mereka ini sudah layak untuk mati di hadapan manusia yang lain. Karena kondisinya, kematian sudah menjadi hal. Dan catatannya di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah fakta kondisi manusia yang kadang manusia sendiri tidak sadari. Apapun yang kita coba perbuat, kematian tetaplah menjadi bagian kita. Ya. Karena dosa itu, karena kita sudah hidup di dalamnya semenjak kita mengembuskan nafas pertama kali di dunia ini, waktu kita lahir. Balasannya adalah kondisi ini adalah kematian itu. Dan orang-orang yang lari ke kota perlindungan, mereka sebenarnya secara hukumnya mereka layak mati karena mereka membunuh. Kematian sudah menjadi upah semua manusia. Kematian akan dan sudah menjadi milik manusia. Kita semua menjadi bagian itu. Tapi kota perlindungan akan menjadi perlindungan bagi mereka. Seperti apa di Yosua 20 ayat 9. Yosua 20 ayat 9. Semua sudah di situ? Ya. Yosua 20 ayat 9. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaat. Kota ini bukan cuma untuk bangsa Israel aja, tapi juga untuk orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Semua orang yang dihadapkan dengan hukuman mati berhak datang ke kota ini. Menurut hukum yang tadi dijelaskan sama Karen, mereka yang mengambil nyawa harus mati, nyawa ganti nyawa. Tapi kita bisa melihat hati Tuhan di sini. Dia mau melindungi mereka yang tidak bersalah dari kengerian hukumnya sendiri, dari kebenarannya. Karena hukumnya Tuhan itu ngeri. Semuanya percaya dengan hal itu? Ya. Semua bisa mencari perlindungan di kota ini. Dari yang tidak bersalah, bahkan juga orang yang bersalah bisa datang ke kota ini. Kita buka di Yeremia 32 ayat 37 sampai 38.
Yeremia 32 ayat 37 sampai 38. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Jadi setiap orang, semua umat manusia itu layak menerima murka Tuhan karena semuanya berdosa dan tidak layak. Sebenarnya kita diselamatkan bukan diselamatkan dari neraka, tapi dari murka Tuhan sendiri, dari kebenaran Tuhan sendiri. Nah, ada satu hal yang menarik. Dulu waktu saya membaca Old Testament, perjanjian yang lama, itu saya berpikir kalau Tuhan itu sangat jahat. Dia menyuruh umatnya untuk membunuh yang lain. Tuhan begitu jahat. Tapi itu karena saya enggak tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Saya enggak tahu kebenaran Tuhan itu seperti apa. Dan hati Tuhan sesungguhnya itu adalah kita untuk bersama Dia dan terbebas dari murka Tuhan, kengerian Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan dan sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk diselamatkan dari murka Tuhan. Tapi ini kerennya, di Roma 11 dijelaskan bahwa kita yang bukan bangsa Israel, kita dicapokkan ke bangsa Israel dan juga diberikan kesempatan yang sama untuk bisa selamat juga dari murka Tuhan. Itulah kita. Dan Tuhan panggil semua orang dari segala suku bangsa dan dari segala penjuru dunia untuk berdiam bersama Dia dan terbebas dari murka. Apakah semuanya merasa bersyukur kita bisa masuk ke dalam perjanjian Dia? Kita buka di Mazmur 82 ayat 8. Mazmur 82 ayat 8. Bangunlah ya Tuhan, hakimilah bumi, sebab Engkau yang telah memiliki segala bangsa. Kota perlindungan adalah tempat orang berlindung untuk tidak mati. Dan terbuka untuk semua orang. Itu kabar baiknya. Yang luar biasa adalah Tuhan mau semua kepunyaannya kembali memperoleh hidup. Semua bangsa adalah milik Tuhan. Ya, memang kita semua manusia layak mati karena kondisi kita. Tetapi Tuhan mau membuat kondisi kita dipulihkan. Dan bahkan kesempatan pemulihan itu terbuka untuk semua orang dan semua bangsa. Siapa yang mau masuk ke kota perlindungan? Semua orang bisa. Tidak warna kulit tertentu, tidak modal rambut tertentu, tidak saldo bank atau kekayaan tertentu, tidak negara dari negara mana kau berasal. Kita layak mati, tapi ada kesempatan untuk memperoleh hidup kekal itu. Dan jalannya terbuka untuk semua kita. Memang keadilan Tuhan ada di dalam perlindungannya. Ada standar yang Tuhan rindukan juga untuk orang bisa berdiam di dalam kota perlindungan. Kita ke Yesaya 20 ayat 4. Yosua 20 ayat 4. Katakan amin kalau sudah sampai situ. Amin. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Ia semua orang bisa berlari ke kota perlindungan, yang bersalah ataupun yang tidak bersalah. Tapi mereka tetap harus memberitahukan kronologi kejadiannya, TKP-nya, kepada para penatua yang menjaga di pintu gerbang. Jadi mereka yang masuk ke dalam kota perlindungan bukan berarti
masuk ke dalam komunitas ini, pasti banyak yang melakukan pengakuan dosa ke leader kita. Amin. Kita present kasus kita di depan pintu gerbang. Dulu waktu saya mengaku dosa saya ke Bu Teresa, saya sempat mikir, wah sekarang mereka udah tahu betapa jahatnya seorang Uli, betapa joroknya dosanya. Mungkin habis ini mereka bakal ngusir saya keluar, atau mungkin mereka bakal berubah sikapnya sama saya. Tapi ternyata enggak. Mereka menerima saya masuk ke dalam kota ini. Saya diberi tempat di sini, bahkan diajak bergabung untuk bersama-sama berfungsi dalam tubuh Kristus. Dan semua di sini juga merasakan hal yang sama, benar? Masuk ke dalam tubuh Kristus bukan berarti tidak melalui pengujian, bukan berarti tidak melalui pemurnian. Hati kita harus diuji untuk melihat apakah kita benar-benar mau hidup benar, atau kita cuma mau bergabung karena di sini disediakan tempat tinggal, makanan, perlindungan, dan semua ini harus dimulai dari mengakui dosa kita. Jelaskan kronologi kejadiannya sama leader kita, dan bagaimana kondisi TKP saat kita meninggalkan TKP. Ya. Mari buka Imamat 5 ayat 5. Semua sudah di situ? Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Tadi kita udah dengar, Uli jelasin gimana kita harus mengakui dosa. Mengakui dosa itu harus dengan sungguh-sungguh. Dan respon yang benar, juga attitude yang benar, atau sikap yang benar itu. Menjadi real, jadi transparan. Seperti kaca kita bisa lihat keluar, sekarang kita tahu di luar ada apa. Jadilah seperti itu ketika kita mengaku dosa. Lalu, apakah ada pertobatan yang dengan attitude yang tak benar? Jawabannya ada. Dan kita mau lihat. Yang pertama, kita bisa mengaku dosa karena ketahuan sudah melakukan dosa. Ingat cerita tentang Akan? Ya. Dia mengaku dosa karena dia sudah ketahuan berdosa. Lalu yang kedua, mengaku dosa dengan maksud supaya orang lain yang disalahkan. Jadi daripada aku disalahkan, aku mengaku dosa dulu. Lalu yang ketiga, mengaku dosa tapi tidak sepenuhnya mengaku dosa. Dengan kata lain, ketika kita mengaku dosa, kata-katanya kita percantik, gitu kan. Kita buat semanis mungkin. Dan masih ada bagian atau part-part yang kita tinggalkan dan tidak kita akukan sepenuhnya. Lalu yang keempat, mengaku dosa karena cuma merasa bersalah aja. Gini, aku mengaku dosa karena aku merasa bersalah. Kalau aku nggak mengaku dosa, aku feel bad gitu. Jadi aku harus mengaku dosa. Tapi dia tidak betul-betul mau berubah gitu, cuma melakukan dosanya. Apakah ada di sini yang seperti itu ketika mengaku dosa? Semoga tidak. Oke. Di Mazmur 32 ayat 5, ini sebagai catatan, Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Nah, ketika kita mengaku dosa, kadang kita berpikir bahwa mengaku dosa dengan Tuhan saja itu sudah cukup. Tapi tidak demikian. Nah, ini yang menarik. Jadi mengaku dosa itu bahasa aslinya itu yada. Jadi selain dia mengaku dosa, mengakui segala perbuatan yang sudah pernah dilakukan, artinya juga thanksgiving atau mengucap syukur dan memuji. Kenapa bisa begitu? Aku awalnya bingung. Tapi ketika kita tahu dan sadar bahwa kita berdosa dan kita mengaku dosa sepenuhnya, menjadi transparan seperti kaca ini, dan dengan sikap dan respon yang benar, kita bisa mengucap syukur. Karena apa? Kita tahu kita akan
yang membuat kita bisa bersyukur dan memuji Dia. Nah, di kota perlindungan, penatua-penatua yang ada itu adalah leader kita. Jadi di sini, jika mau melakukan dosa, ya dengan Pak dan Teresa gitu, leader-leader. Jangan ke Lukas, atau jangan ke Lili, atau ke Jeko. Tidak gitu. Jadi kita semua tahu kan apa yang harus kita lakukan, bisa masuk ke kota perlindungan. Nah, kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Catat baik-baik bahwa semua orang bisa masuk kota ini, tapi ada yang perlu dilakukan di pintu gerbang, mengaku. Kemanusiaan kita paling tidak nyaman ketika kita dipersalahkan. Betul? Itulah sebabnya kita sering menghindar untuk tidak diketahui kesalahan kita. Ya, pengakuan kita adalah kunci untuk kita memperoleh kesempatan masuk pada perlindungan yang Tuhan sediakan. Asal mengaku saja, Tuhan setia dan adil. Pengampunan ada menantimu. Kita buka Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Amin. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saat berlari ke kota perlindungan, mereka yang menjaga pintu gerbang wajib menerima mereka yang datang itu untuk masuk, bersalah ataupun tidak bersalah. Komunitas bahkan diperintahkan untuk menyediakan kepada mereka tempat tinggal. Poinnya adalah saat mereka memasuki kota perlindungan, mereka bisa terlindungi dari penuntut darah yang mengejar mereka di luar kota. Mereka selamat karena mereka masuk melalui pintu kota itu, Yesus itu sendiri. Saat Tuhan yang adalah pintu mengundang setiap kita untuk masuk melalui Dia, kita yang hanya seorang penjaga gerbang ini harusnya menerima mereka yang masuk. Kita yang cuma penjaga gerbang ini harusnya menerima mereka yang berlari ke Tuhan. Nggak lucu kalau di setiap kota perlindungan itu mereka punya jalan yang sangat lebar dan semua batu-batuan, pokoknya jalannya itu mulus dan banyak tanda-tanda palang-palang untuk kota perlindungan, semuanya menuju ke kota perlindungan. Tapi sampai di depan gerbang malah diusir. Karena penjaga gerbangnya mungkin merasa, udah terlalu banyak buronan di dalam kotaku. Jadi untuk nampung mereka lebih banyak lagi kayaknya susah gitu. Gak usah nambah lagi lah. Mereka lupa fungsi dari kota mereka adalah untuk menerima siapapun yang masuk. Fungsi mereka adalah untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang mencari. Karena mereka yang berlari ke kota itu, berlari sekuat tenaga untuk mencapai kota itu, adalah mereka yang membutuhkan keselamatan. Mereka yang membutuhkan perlindungan karena nyawa mereka terancam. Kita buka di Bilangan 35 ayat 24. Bilangan 35 ayat 24. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Hukum-hukum di sini maksudnya hukum atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Itu sama aja dengan pikiran Tuhan, sama aja dengan karakter Tuhan. Tuhan punya aspek kebenaran sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar manusia. Dan yang menjadi masalah untuk kita manusia itu seringkali memiliki kebenaran sendiri dan tidak memperhitungkan kebenaran Tuhan. Atau kadang-kadang kita juga mencampur adukan antara kebenaran yang kita buat sendiri dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita nggak pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita mengaku dosa, kita harus pakai kebenaran Tuhan. Kita buang standar kebenaran kita sendiri. Kita pakai standar kebenaran
Bilangan 35 ayat 25. Semua sudah di situ? Udah di situ semuanya? Bilangan 35 ayat 25, katakan amin. Amen. Bilangan 35 ayat 25 beginilah firman Tuhan. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Saat kita sudah dinyatakan tidak bersalah, kita akan tinggal di dalam kota perlindungan itu. Apa semua di sini sudah tahu siapa yang buronan di komunitas kita? Ya, kita semua buronan. Kita semua layak mati. Tapi sekarang kita tinggal dan jadi penduduk di kota itu. Sekarang kita tinggal di dalam komunitas ini. Kita yang awalnya disediakan tempat tinggal, sekarang berkontribusi untuk menyediakan mereka yang akan datang sebagai buronan selanjutnya. Bahkan kita berkontribusi juga untuk kedatangan pastor Ana nanti ke tempat ini. Amen. Ya. Dan kita menjadi bagian dari kota itu. Sampai imam agung yang diurapi meninggal dunia. Selama kita ada di dalam kota itu, kita akan dilindungi dari penuntut darah. Karena dinyatakan tidak bersalah, tidak menyangkal fakta bahwa ada yang mati. Masih ada nyawa yang belum terbayar. Keselamatan kita tidak menyangkal fakta bahwa kita telah berdosa. Dan dosa kita tetap harus dibayar. Itulah kenapa mereka yang tinggal di kota perlindungan itu baru bisa keluar dari kota saat imam besarnya mati. Karena nyawa imam itulah yang mengganti nyawa yang mati itu. Nyawa imam itulah yang membayar nyawa orang yang mati itu. Yesus harus mati. Dia harus membayar dosa kita dengan kematiannya. Sehingga status buronan kita bisa berubah jadi tidak bersalah. Saat kita berlari ke kota ini, status kita adalah pembunuh. Sekarang kita yang menjadi bagian dari kota perlindungan itu. Amin. Tapi kita juga harus ingat, mereka hanya tidak bersalah saat mereka di dalam kota perlindungan. Kita tidak bersalah, kita dinyatakan selamat saat kita ada di dalam tubuh Kristus. Saat mereka keluar, sebelum imam agungnya meninggal, penuntut darah masih menunggu di luar untuk membunuh mereka. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 7. Semua bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Semua luar biasa betul. Karena Tuhan kita adalah imam yang agung itu. Semua sudah di 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kita semua ditandai dengan dosa, dilingkupi oleh dosa. Sejak awal kita sudah berdosa. Tapi kita nggak bisa menghapus diri kita sendiri dari dosa-dosa kita. Sebelumnya disebutkan bahwa kematian Imam Agunglah yang bisa menghapus dosa pembunuh itu. Dan hanya kematian darah Yesuslah yang bisa membasuh dan mensucikan kita dari dosa kita. Kita tahu di Ibrani 4 ayat 14 sebagai catatan bahwa Yesus adalah Imam Agung kita. Ini menjadi suatu konfirmasi bagi kita, kepercayaan diri bagi kita. Apakah kita mau dibasuh juga dari dosa kita? Ya. Kalau iya, kita harus cepat berlari ke kota perlindungan itu. Amin. Kita buka di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Begini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapa kita yang dulu tidak selalu menentukan siapa kita di masa depan. Memang kita semua lahir sebagai manusia yang layak dan bahkan berhak untuk mati. Tetapi penebusan itu memerdekakan kita dari kematian itu. Kristus yang menjadikan kemerdekaan itu nyata bagi kita. Sehingga kematian tidak lagi menjadi masa depan kita. Tetapi hanya cerita masa lalu kita. Tetapi kemerdekaan di dalam dialah kehidupan itu ada di tangan kita. Kita perlu tahu bahwa Yesus adalah kota perlindungan itu dan berlari ke sana karena di situ ada perlindungan dan kehidupan. Tanpa Dia kita akan terus menjadi orang yang akan dikejar oleh pengganti darah. Bilangan 35 ayat 33. Bilangan 35 ayat 33. Bilangan 35 ayat 33, semua sudah di situ? Oke. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggal, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Darah harus dibayar dengan darah. Kematian seseorang harus dibayar dengan kematian orang yang menyebabkannya. Dosa harus dibayar dengan kematian. Itu adalah hukumnya, mutlak. Gak bisa diganggu-gugat, gak bisa dibatalkan. Ada di dalam kota perlindungan dan terbebas dari hukuman mati, tidak menyangkal fakta bahwa masih ada nyawa yang belum dibayar. Berada dalam perlindungan Tuhan, tidak menyangkal fakta bahwa dosa kita masih harus dibayar. Kita yang seharusnya mati. Darah kita yang seharusnya ditumpahkan. Tapi Yesus yang menyerahkan nyawanya sebagai pengganti nyawa kita. Darahnya adalah pengganti darah kita. Kita buka di Efesus 1 ayat 7. Yang sudah sampai di situ katakan penebusan. Penebusan. Semua sudah sampai di situ? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebelumnya kita darah Yesus itu untuk mensucikan, untuk membasuh kita dari dosa kita. Di sini darah Yesus juga menebus kita. Ada hal yang menarik dari penuntut balas atau penuntut darah. Itu bahasa aslinya gaal, bacanya gawal. Artinya itu untuk menebus dengan cara membayar. Dan Yesus itu sudah membayar kita, menebus kita dengan darahnya. Kalau lihat di situ ada di Wahyu 5 ayat 9. Dengan darah Yesus kita sudah dibeli. Dan kita jadi kepunyaan Yesus. Ingat, kita semua berdosa dan layak untuk menerima kematian dan murka Tuhan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Nggak bisa nyawa diganti dengan tangan. Darah kita yang seharusnya menjadi ganti dan kita seharusnya yang mati. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri untuk bebas dari kematian. Kita butuh darah Yesus untuk bisa menebus kita dari kematian. Kematian dan darah Yesus, imam agung kita yang membasuh kita dari dosa dan menebus kita. Dan darah Kristus juga satu-satunya yang dapat membebaskan dan menebus kita dari dosa kita itu. Dan kita yang awalnya adalah hamba dosa sudah ditebus menjadi milik Kristus dan bukan lagi hamba dosa. Nah, ada lagi yang menarik. Arti lain dari gawal itu adalah untuk menebus, tetapi di sini Tuhan sebagai subjeknya. Tuhan yang menebus dari kematian setiap individu, kematian dari setiap kita. Dan di Roma 5 ayat 9 disebutkan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya.
kita tidak hanya menjadi milik Tuhan, yang kita layak mati, layak menerima murka Tuhan karena dosa kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga kita terbebas dari kematian dan murka Tuhan. Jadi Tuhan bisa menjadi kota perlindungan kita kalau kita mau berbalik kepada Dia, kalau kita mau berlari mencari Dia, kalau kita mau masuk ke dalam Dia. Tapi Dia juga bisa menjadi penuntut darah. Kalau kita nggak mau datang ke Dia, pada akhirnya kita akan dapat. Kita buka di Galatia 5 ayat 13. Sambil buka Galatia 5 ayat 13. Coba sapa kanan kirinya, kamu masih hidup. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Amen. Dia pastikan kanan kirinya hidup. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita tadinya memang harus mati, tapi dilindungi dan dibebaskan oleh Kristus. Amin. Kita dimerdekakan dengan darah itu. Ya, untuk melakukan pelayanan kita dengan kasih. Dari pelarian menjadi kota perlindungan. Itu kita. Dari seorang pembunuh jadi tempat orang untuk berlindung dan dapat kehidupan. Ini yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus beralih ke kota perlindungan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan di Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Saat kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena bahaya apa yang lebih besar dari Tuhan? Ada yang bisa memikirkan bahaya yang lebih besar dari Tuhan? Tadi kita sudah dengar tentang bagaimana Tuhan bahkan mau melindungi orang-orangnya dari hukumnya sendiri, dari kengerian kebenarannya sendiri. Karena setiap hukumnya Tuhan, kalau kita baca itu kayak, kalau kamu ini mati, kalau kamu ini mati, ya, semuanya mati. Gak ada satupun yang lebih ngeri dari Tuhan. Jadi saat kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut. Gak ada satupun yang perlu kita takutkan. Tidak ada satupun anak panah yang bisa mengenai kita tanpa izin. Kita buka di Nahum 1 ayat 7. Tahu Nahum di mana? Sebelum Wahyu. Semua sudah sampai di Nahum. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan adalah kota perlindungan, di mana ketika kita dalam bahaya atau kesusahan, Dialah tempat berlindung kita. Dan siapapun yang berlindung ke Dia, gak akan pernah dipermalukan dan gak akan pernah ditinggalkan, gak akan pernah ditolak. Dan Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal setiap dombanya. Di sini aku bikin ilustrasi. Jadi Kak Vera dan Kak Giri mereka punya anak. Mereka tahu anak yang mana, Jeho dan Syama. Nggak mungkin Kak Vera salah ngira Jeho sama Gea. Ketika Syama datang menangis ke Kak Vera karena mungkin habis terjatuh gitu, Kak Vera nggak akan nolak Syama. Kak Vera nggak akan, kamu ngapain sih datang? Dia akan merangkul Syama. Ditanya kenapa? Akan memberikan comfort, kenyamanan untuk Syama, akan menghibur Syama supaya dia berhenti menangis. Dan seperti itulah Tuhan kita. Dia nggak pernah nolak kita. Dia nggak akan mengusir kita kalau kita datang ke Dia.
Dia akan selalu jadi tempat aman bagi kita, kapanpun, dan Dia nggak akan pernah menolak, mempermalukan kita, dan Dia akan selalu menjadi kota perlindungan. Kita buka di Mazmur 94 ayat 22. Mazmur 94 ayat 22 yang sudah dapat katakan kota perlindungan. Kota perlindungan. Ngomong tapi masih serak. Tetapi Tuhan adalah kota perlindunganku, dan Tuhanku adalah gunung batu perlindunganku. Seperti halnya yang sedikit saya sebutkan di tadi malam, bahwa Tuhan adalah tempat di mana saya berlari dan saya mengucap syukur Tuhan menciptakan keadaan di mana saya cuma bisa larinya ke Dia. Tempat perlindungan adalah tempat di mana keamanan ada. Bersamamu, kenyamanan gitu kan. Ya, di dalam dunia ini segala sesuatu tidak dapat menjamin apapun. Percaya itu? Masa. Tetapi kita harus pahami tanpa darah yang membayar, supaya ganti darah kita, teman-teman, kita akan tetap harus mati. Di dalam Tuhan jaminan hidup itu pasti. Di dalam Tuhan jaminan keamanan, kenyamanan itu ada dan pasti. Ya. Di dalam Tuhan jaminan kelangsungan hidup bahkan itu pasti. Jadikanlah Dia kota perlindunganmu, tempat kamu selalu berlari pada waktu sulit. Betul. Yang benar. Ya. Tempat kamu mencari keamanan dan kehidupan. Yang benar. Kita dulunya berhamati karena dosa yang kita miliki. Tetapi saat kamu beralih kepada kota perlindungan itu, yaitu Yesus sendiri, kamu dimerdekakan dari kematian itu. Merdeka. Merdeka. Kamu dimerdekakan untuk menjadi kota perlindungan juga. Ya. Kota perlindungan seperti apa? Dan bagaimana kita seharusnya? Mau tahu? Tahu nih. Kita kembali lagi. Karakteristik yang harus kita miliki sebagai kota perlindungan itu. Maleakhi 2 ayat 6 sampai 7. Katakan kebenaran kalau udah sampai di situ. Kebenaran. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Di ayat ini Tuhan menjelaskan tentang perjanjian yang Dia buat dengan suku Lewi, suku yang Dia pilih untuk melayani Dia, menjadi pelayan dan utusannya. Apa yang keluar dari mulut dan perbuatan orang-orang Lewi haruslah ada damai dan kejujuran. Mereka haruslah mengajarkan kebenaran, dan perkataan mereka haruslah membuat orang berbalik dari kejahatan. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka hidupi, apa yang mereka lakukan harus berasal dari pengajaran yang benar. Karena kebenaran menciptakan keteraturan dan membawa damai sejahtera. Hal ini mengingatkan saya tentang pembahasan kita tadi malam, tentang bagaimana dunia saat ini ada dalam kekacauan. Mereka bingung karena mereka tidak tahu mana yang benar. Mereka memutarbalikkan kebenaran itu. Atau bahkan yang lebih parah, mereka berusaha menciptakan kebenaran sendiri. Ini yang membuat dunia jadi kacau balau, karena tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Tidak ada kebenaran yang benar-benar benar. Tidak ada kebenaran Tuhan yang ditegakkan. Kita nggak bisa hanya menjadi buronan sepanjang hidup kita. Siapa yang mau? Ada yang mau menjadi buronan sepanjang hidupnya. Kita nggak bisa jadi buronan, hanya menjadi buronan sepanjang hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan, sama seperti bagaimana Tuhan memakai suku Lewi. Suku Lewi yang tinggal dalam kota perlindungan itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai utusannya. Dan sekarang, saat kita menyatakan diri sebagai pelayan Tuhan, pengikut jalan Tuhan, kitalah suku Lewi itu. Orang-orang yang
mencari kebenaran akan melihat kita menghidupi kebenaran, sehingga mereka bisa datang dan mengalami proses yang sama seperti yang kita lalui saat kita masuk ke dalam kota perlindungan. Dimulai dari buronan, tinggal di kota itu, dan jadi suku Lewi yang bisa melayani Tuhan. Amin. Amen. Ulangan 19 ayat 3. Kemerdekaan kita harus dipakai untuk melayani orang lain. Dan bagaimana kita melayani berikutnya? Tadi bicara tentang yang pertama adalah karakter kita sebagai kota perlindungan harus di dalam kebenaran. Kebenaran akan membawa damai sejahtera dan kejujuran. Jadi kebenaran itu harus ada di tangan kita, mulut kita, dan hidup kita. Ulangan 19 ayat 3. Engkau harus menentukan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Karakter yang pertama tadi tentang kebenaran, yang kedua itu tentang jalan dan aksesnya bagaimana untuk bisa ke kota perlindungan itu. Akses ke kota perlindungan dibuat sangat lebar dan mudah untuk dilewati sehingga semua orang bisa dengan mudah datang tanpa hambatan sama sekali. Nah, ini seperti komunitas di sini, nggak eksklusif, tapi juga nggak inklusif. Artinya nggak semua orang bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Tapi kita juga nggak menutup jalan atau akses bagi orang-orang yang mau datang dan berpartisipasi dan mungkin mau menjadi bagian juga dari komunitas di sini. Komunitas ini tetap berhubungan baik dengan komunitas lain, berhubungan dengan kampung-kampung dan daerah lain. Kita tahu di Kaliurang, bahkan nggak cuma di Indonesia gitu, antar negara, di US, di India, dengan Pastor Ana. Dan kita nggak bisa membuat kota yang nggak punya akses jalan. Kita nggak mau bikin kota yang bagus, cantik, indah, strong, tapi nggak bisa diakses sama orang lain. Itu nggak ada gunanya. Sama juga dengan komunitas kita. Komunitas kita bagus gitu. Punya standar Tuhan. Orang-orangnya bagus. Mereka mau mengikuti jalan Tuhan. Tapi apa jadinya kalau nggak bisa diakses oleh orang lain? Nggak ada gunanya. Karena kita mau membuka jalan gitu bagi orang yang mau masuk ke kota perlindungan. Dan seperti kota perlindungan, hanya orang yang mau masuk ke dalamnya yang mendapat perlindungan itu, yang mendapat kenyamanan, yang mendapat makan. Dan komunitas di sini juga kayak gitu. Hanya orang-orang yang mau datang dan masuk ke sini yang dapat makan. Makanya kita nggak ada streaming. Jauh jadi harus. Kita buka di Yesaya 62 ayat 10. Kita mau buka lebar-lebar akses untuk semua orang bisa datang. Amen. Tapi mereka memang harus datang. Makanya kita nggak streaming jarak jauh. Jadi mereka perlu datang untuk makan. Seperti bagaimana teman-teman datang dan makan. Dan bahkan rekaman-rekaman ini juga kita rekam dan semuanya untuk teman-teman bisa belajar lagi, bukan untuk publikasi. Kita nggak pernah, bahkan kita nggak punya Instagram. Tahu nggak sih, oleh kira lagi mau jawab gereja-gereja, cuma aku ketik GKJ, banyak banget GKJ, GBI, banyak banget GBI, semua pakai itu. Mereka mencoba menjangkau orang lain, tapi kita kota perlindungan, orang harus datang untuk dapatkan perlindungan. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Kita mau buka selebar mungkin tangan kita untuk terima siapapun. Kita mau peluk siapapun dan buat mereka ketemu Tuhan di dalam komunitas ini. Akses jalan harus dibuka lebar-lebar, selebar-lebarnya. Tetapi harus pastikan kualitas jalannya juga bagus untuk dilalui. Sama halnya jalan tol dari Semarang ke Jakarta. Yang pernah kita senang ada jalan tol, membuat perjalanan jadi cepat gitu. Jalannya besar, tapi ada daerah-daerah tertentu yang tidak baik kualitasnya jalannya. Gitu.
Kita membuat jalan yang terbuka lebar bagi siapapun. Amin. Tapi juga pastikan tidak ada batu yang mengotorinya. Atau batu yang mempersulit mereka untuk masuk. Di Amsal disebutkan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata congkak, mata yang merendahkan karena kondisi kita sudah baik dan lebih baik. Kita merendahkan orang lain. Ya, kamu telah dimerdekakan dan tidak lagi harus mati dalam dosa. Tapi hal itu bukan menjadi suatu alasan membuat kita melihat orang lain yang belum merdeka menjadi lebih rendah. Mereka sudah mau OTW ke kota perlindungan. Tapi sulit karena ada batu-batu kecil yang membuat mereka sakit dan terluka dari cara pandang kita dan cara nilai kita pada mereka. Kita perlu singkirkan batu-batu itu. Amin. Kita pastikan sebagai kota perlindungan kita buka jalan lebar untuk orang dapat berlari kepada kita. Yaitu berlari dengan cepat tanpa hambatan sebelum kematian dituntut bagi mereka. Di 2 Korintus 6 ayat 3. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 4. Amin. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesakan dan kesukaran. Kehidupan kita, cara hidup kita harus menunjukkan kebenaran, sehingga mereka yang mencari kebenaran bisa menemukannya. Kita harus memperhatikan hidup kita agar kita nggak jadi batu sandungan bagi orang-orang yang berlari mencari perlindungan. Amin. Amin. Kota perlindungan itu selalu ada di tempat yang terlihat. Saat kita hidup benar, kita adalah terang. Itu ada di sini. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Kita nggak bisa disembunyikan saat kita jadi terang. Tapi kita cuma bisa jadi terang kalau kita hidup benar. Jangan sampai karena kita tidak hidup benar, orang-orang yang mendengar segala tanda keselamatan yang kita kasih, saat kita keluar sana kita bilang firman ini, firman itu, ayat ini, ayat itu. Tapi mereka tersandung karena mereka lihat hidup kita. Mereka melihat kita hidup sama kayak mereka. Jadi mereka tersandung dan terhambat untuk datang ke kota perlindungan. Atau lebih parah, mereka nggak melihat kita sebagai kota perlindungan karena kita nggak berperilaku dengan benar. Waktu saya tinggal di Medan, saya sadar saya dalam kegelapan. Tapi saat saya lihat ke sekeliling saya nggak melihat terang. Nggak ada satupun cahaya yang saya lihat. Beruntungnya saya bisa dibawa ke komunitas ini. Beruntungnya saya bisa pesan tiket pesawat untuk bisa ke Jogja. Bayangin kalau misalnya ada orang yang mengalami hal yang sama. Saya yakin semua di sini mengalami hal yang sama. Semua di sini mengalami momen di mana kalian sadar kalau misalnya kalian dalam kegelapan dan kalian butuh terang. Tapi gimana kalau misalnya nggak ada akses ke tempat terang itu? Gimana kalau misalnya orang-orang nggak bisa lihat terang di sekelilingnya? Karena nggak ada satupun yang berbuat benar, nggak ada satupun yang menjadi terang. Bayangkan masih banyak lagi orang di luar sana yang juga mencari terang, mencari perlindungan. Betapa pentingnya buat kita berjalan dan hidup dalam terang, karena mereka butuh itu. Banyak orang di luar sana yang butuh terang dan mereka nggak bisa melihatnya. Kalau kita membaca ayat ini sampai ayat 10, di situ dijelaskan kapan dan dalam keadaan seperti apa kita harus menghidupi kebenaran. Dalam keadaan apapun dan kapanpun. Kita nggak kompromi dengan keadaan, kita nggak memutarbalikkan kebenaran hanya supaya kita bisa diterima banyak orang, hanya supaya follower Instagram kita lebih banyak, hanya supaya kita bisa dimintain tanda tangan karena kita terkenal, hanya supaya kita bisa hidup dengan nyaman tanpa standar. Kita nggak mau hidup kayak gitu karena Tuhan memanggil kita sebagai kota perlindungan. Tuhan memanggil kita sebagai terang. Jadi hiduplah dalam kebenaran supaya kita bisa jadi terang.
Amin. Amin. Kita buka di Yesaya 55 ayat 5. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Yesaya 55 ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Kota perlindungan harusnya menyediakan tempat perlindungan. Tapi hanya bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam kota perlindungan itu aja yang akan mendapatkan perlindungan. Dan di setiap kota perlindungan yang sudah ditentukan tadi, ada batas-batas yang nggak boleh mereka lewati di sekitar kota perlindungan. Dan sampai batas itulah, kalau sampai mereka keluar, mereka nggak akan mendapatkan perlindungan sama sekali. Dan penuntut balas yang ada di luar boleh untuk membunuh mereka. Dan orang-orang yang di dalam kota perlindungan nggak akan merasa bersalah juga kalau mereka mati, karena mereka ada di luar kota perlindungan. Mereka nggak mendapat perlindungan. Kita lihat hubungannya dengan kita di sini. Tuhan adalah kota perlindungan kita yang menyediakan perlindungan bagi kita yang tinggal di dalam Dia. Orang yang mencari Dia, datang dan mencari perlindungan kepada Dia, nggak akan pernah dipermalukan atau ditinggalkan atau bahkan ditolak. Di Yohanes 15 ayat 4-6 dibilang, jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan mendapatkan hidup. Kita yang awalnya mati, layak untuk mati, kita mendapatkan hidup. Dan jika kita ada di luar Dia, kita mati. Kita lihat lebih luas lagi di komunitas, terutama komunitas kita yang ada di sini. Bagi yang tinggal di dalam komunitas akan menjadi bagian dan mendapatkan perlindungan di sini. The girls yang tinggal di rumah Pak Bren, the girls yang tinggal di girls house, the guys yang tinggal di guys house, para keluarga yang menjadi bagian dari komunitas ini, semua mendapat perlindungan. Karena kita semua tinggal di dalam kota perlindungan ini, di sini. Dan kita dapat melindungi mereka yang menjadi bagian di dalam komunitas ini saja. Kalau mereka di luar, kita nggak bisa melindungi. Kita nggak bisa melindungi, tapi kita bisa mengasihi mereka. Tapi yang pasti kita nggak akan bisa untuk menahan si penuntut balas untuk membunuh mereka. Itu bukan tanggung jawab kita, karena mereka nggak ada di sini. Jadi semua yang ada di sini harus stay di sini, di dalam kota perlindungan. Pastikan. Pastikan kamu nggak keluar dari batas kotanya. Ya. Tahu batas kotanya? Jadi setiap orang punya hak untuk masuk atau keluar sebenarnya dalam kota perlindungan. Ya. Tapi kalau keluar ya kita tidak tanggung jawab, gitu kan? Ya. Jadi kalau di dalam kita bertanggung jawab, karena seperti bagaimana Tuhan bertanggung jawab ketika kita ada di dalam Dia. Kita di luar Dia, Tuhan juga tidak bertanggung jawab. Terdengar agak kasar dan kejam, tidak mengasihani, tetapi itu faktanya yang Tuhan sedang khususkan kita. Ya. Itulah siapa kita dan bagaimana kita akan bertindak menolong orang. Karena tahu nggak sih, kalau mereka tetap di luar, itu sudah hukumnya dan semua orang Israel tahu bahwa siapapun di luar kota perlindungan mereka tetap bisa dibunuh. Ya. Jadi bukan hanya kita yang tidak, kita akan sia-sia menolong orang yang di luar, tetapi setan juga tahu ini orang di luar. Ya. Mereka akan jadi makanan empuk bagi musuh kita. Di Mazmur 82 ayat 3, karakteristik yang lain yang kita perlu pahami bahwa berikanlah keadilan kepada orang-orang yang lemah, kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Karakter lain yang kita harus pastikan ada bagi komunitas kita dan kota kita adalah keadilan. Katakan keadilan. Keadilan dan kebenaran harus ditemukan di kota perlindungan untuk setiap orang yang berlari kepada kota itu. Ya. Jadi keadilan Tuhan yang harus menjadi standar keadilan kita bagi orang siapapun yang datang.
Sehingga kualitas keadilan dan kebenaran yang di dalamnya maksudnya di dalamnya harus tetap. Dan keadilan yang kita miliki haruslah keadilan standarnya Tuhan. Kita tidak berlaku adil bahkan dengan hukum negara kalau hukum negara bertentangan dengan hukum Tuhan. Bukan berarti kita harus selalu menentang hukum negara, tidak. Cuma satu hal yang boleh, kalau mereka menentang hukum Tuhan. Gitu. Keadilan Tuhan harus ditemukan di dalam kita bagi setiap orang yang berlari dan mendekat ke sini. Ketika kita melihat siapapun yang akan berlari ke kota perlindungan ini, kita harus lihat dengan mata Tuhan. Kita harus mengadilinya dengan keadilan Tuhan dan dengan kebenaran Tuhan. Sehingga orang kadang bertanya-tanya, kenapa kamu menerima ini, kenapa menerima itu? Karena Tuhan melihat mereka dan aku mau melihat mereka seperti Tuhan melihat. Keadilan Tuhan yang harus kita tunjukkan. Kita kembali ke Yosua 20 ayat 4. Semua masih ngikut ini? Amin. 2 ayat 3. Yosua 20 ayat 4. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Ada satu hal yang menarik yang saya dapat dari Misna, salah satu tulisan orang Yahudi. Mereka menjelaskan tentang kota perlindungan itu harus di tempat seperti apa. Dijelaskan bahwa kota perlindungan itu tidak didirikan di kota yang sangat kecil, karena nanti dia tidak terlihat dan sulit dijangkau dan sempit, dan tidak juga di kota yang sangat besar, karena terlalu ramai dan sibuk. Kota itu harus terletak di tempat yang mudah terlihat dan di kota yang berukuran sedang. Jadi mudah untuk membentuk kesatuan, tapi juga bisa menampung cukup banyak orang. Dan hanya di tempat di mana ada air. Jadi menjadi menarik karena kita tahu Yesus pernah berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Untuk kita menjadi kota perlindungan, kita harus punya air. Air yang datang dari Yesus. Karena sama seperti kita yang saat pertama kali datang ke komunitas ini butuh air kehidupan, kita juga harus punya air yang hidup, yang mengalir dari kehidupan kita untuk buronan yang akan datang setelah kita. Amin. Oh, Tuhan baik, amin. Yes. Amin. Dia memilih kota yang khusus, itu, yang nggak besar-besar amat, nggak kecil-kecil amat. Jogja kayak gitu ya. Dia memilih kita dari dalam itu. Kita ke Matius 5 ayat 14. Dan kita nggak komunitas yang terlalu kecil juga. Kita nggak komunitas yang terlalu besar juga. Tuhan memilih kita pas kayak Pertamina. Dimulai dari itu. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus adalah sumber terang. Kita yang tinggal di dalam terang juga akan menjadi terang. Karena kita merefleksikan terang Tuhan, karena kita menerima terang itu terlebih dahulu dari Tuhan. Jadi bukan terang kita, tapi terang Tuhan. Terang, nggak mungkin dia nggak terlihat, apalagi di dalam kegelapan. Setiap orang pasti akan menuju ke terang kalau dia ada di dalam gelap. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat ada terang di sana. Dan siapapun yang mengikuti terang itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Bahkan ketika dia dalam kegelapan, ketika dia tahu di mana posisi terang itu, dia akan bisa fokus untuk jalan aja lurus di mana terang itu berada. Dan kita yang ada di sini harus juga bisa menjadi terang itu yang menuntut orang untuk tidak lagi ada dalam kegelapan. Dan siapapun yang mengikuti dia wajib hidup sama seperti Kristus
Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dibilang, itu tadi, kalau kita mengikut dia, kita harus wajib hidup sama seperti dia. Bagaimana Kristus hidup, kita harus hidup seperti dia. Gak boleh kita gak hidup lain. Biarlah terang kita bercahaya sehingga mereka semua yang ada dalam kegelapan bisa melihat terang itu. Dan karena mereka melihat terang itu, akhirnya mereka juga memiliki desire yang sama, memiliki keinginan yang sama untuk bisa menjadi terang itu juga. Awal dari kenapa kita ada berdiri di sini sekarang, yang menyampaikan tentang kota perlindungan ini, karena kita berdua dapat visi yang sama dari Tuhan. Kita melihat, jadi di visi yang saya dapat itu ada kayak gunung, kayak pegunungan gitu, terus ada 4 rumah yang sangat terang, kayak bahkan waktu aku melihat bintang itu bintang kalah terang sama rumah ini. Dan dia ada di bawah kaki gunung itu. Dan sekelilingnya tuh gelap semua. Tapi bisa terlihat dari jauh karena waktu itu aku melihatnya dari jauh dan aku bisa melihat terang itu. Dan saya yakin waktu Karen juga dapetin visi yang sama, kita yakin kalau misalnya itu adalah untuk komunitas ini. Tuhan memanggil kita untuk jadi terang. Tuhan memilih kita untuk jadi terang. Supaya mereka yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang itu dan mereka bisa datang ke terang itu. Tuhan memilih dan menentukan kita. Dia menyelamatkan kita dari kematian yang seharusnya menjadi hak kita. Dan darahnya menjadi ganti bayar darah yang harusnya kita bayar dengan darah kita. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain hak untuk hidup. Siapa yang ingin lebih mati daripada hidup? Lebih luar biasanya adalah kamu dihidupkan untuk menghidupkan orang lain. Amin. Orang lain perlu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kota perlindungan. Kota perlindungan adalah tempat di mana kita diselamatkan dari kematian yang seharusnya menjadi hak kita. Kamu, kita semua di sini diselamatkan dari kematian itu. Dan sekarang saatnya kita juga menyelamatkan yang lainnya. Supaya keadaan mereka juga dapat dipulihkan sama seperti kita dipulihkan. Bukan kematian yang mereka dapat, tetapi kehidupan. Dan itu kita. Kamu dihidupkan untuk menghidupkan orang lain. Pahami hal itu. Dan kota perlindungan adalah satu hal yang juga kita bicarakan di tahun lalu di dalam pertemuan semua gembala-gembala di Amerika. Dan bagaimana itu ada salah satu hal yang terus keluar dari saya adalah mungkin kita namakan komunitas kita kota perlindungan Jogja. Kota perlindungan. Tapi makin kesini kita tahu bahwa kita mau nyebut diri kita dari mana kita berasal. Jadi kalau orang tanya siapa kita, kalian sebut dengan percaya diri. Kami adalah Saki. Tetapi siapa kita adalah kota perlindungan. Bisa ngerti? Karakteristik kita adalah kota perlindungan. Kita tempat orang berlari untuk mencari keamanan dan kehidupan. Tempat orang berlari untuk mendapatkan hak kehidupan itu yang ada. Karena kita semua hanyalah seorang yang tidak tahu menahu dan lahir sudah dosa gitu. Tapi Tuhan bolehkan kita hidup. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Inilah firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Tuhan. Inilah siapa kita. Kita adalah kota perlindungan itu. Dan Tuhan memutuskan hidupmu dari dunia dan hidup lamamu untuk ini. Kita semua akan jadi kota perlindungan. Siaplah menerima pembunuh-pembunuh itu datang ke kita. Untuk mereka dapat hidup. Penuntut
balas ngejar-ngejar mereka, tapi kita tahu darah siapa yang sudah membayar mereka. Kita selalu bersyukur buat Tuhan itu baik. Ya. Siapa yang mau berdoa untuk kita hari ini? Can I pray? Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih